Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kita akan bahas tentang Kesultanan Banten. Kesultanan Banten itu awalnya merupakan bagian dari Kerajaan Sunda atau Kerajaan Pajajaran, yaitu kerajaan yang bercorak Hindu. Nah, waktu itu Kerajaan Pajajaran khawatir dengan kekuatan dari Kesultanan Demak. Nah, kemudian Kerajaan Pajajaran mencoba mencari lawan yang sepadan. Kemudian mereka bekerjasama dengan Portugis. Jadi karena Portugis juga pernah diserang oleh Demak. Jadi baik kerajaan Pajajaran maupun Portugis itu sama-sama tidak suka dengan Demak. Demak waktu itu di bawah pimpinan Sultan Trenggana. Nah, itu khawatir dengan adanya kerjasama itu. Nah, kemudian mereka buru-buru mengirim pasukan di bawah pimpinan Fathahillah untuk menyerbu Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa, kalau kalian orang Jakarta harusnya tidak asing dengan nama Sunda Kelapa yang merupakan pelabuhan utama dari kerajaan Pajajaran. Nah, singkat cerita, pasukan Demak berhasil menguasai Sunda Kelapa. Kenapa kok bisa kalah? Karena waktu itu Portugis ketika tanda tangan dengan kerajaan Sunda Pajajaran itu nggak langsung bisa bikin benteng. Jadi ini bentengnya belum berdiri, jadi keburu diserang oleh pasukan Demak. Kemudian Sunda Kelapa diubah namanya menjadi Jayakarta, yang akhirnya sekarang akan menjadi kota Jakarta. Kemudian Sultan Trenggana menunjuk Maulana Hasanuddin sebagai Adipati Banten. Nah, waktu itu Banten statusnya hanya menjadi vasal atau daerah bawahan Demak. Kalau sekarang mungkin ibaratnya provinsinya lah, jadi wilayah pusatnya adalah Demak, nah provinsinya adalah Banten. Nah, kemudian ketika Sultan Trenggana wafat, itu terjadi konflik di Demak. Ya, kan kita sudah bahas, diawali dari pembunuhan Raden Kikin oleh Sunan Prawoto, kemudian akhirnya terjadi saling bunuh, konflik di antara keluarga. Nah, begitu Banten melihat itu sebagai kesempatan. Nah, kemudian akhirnya mereka memerdekakan diri dan Maulana Hasanuddin kemudian menjadi Sultan Banten yang pertama. Kejayaan Kesultanan Banten itu diraih pada masa Sultan Ageng Tirtayasa yang dinilai dengan Banten menjadi pusat perdagangan rempah-rempah khususnya lada. Di masa lalu harga rempah-rempah itu sangat-sangat mahal. Bahkan ada sumber menyebutkan bahwa 1 kilogram rempah-rempah itu bisa setara dengan harga 1 sapi limosin yang berukuran besar. Bisa kebayang berarti harganya seberapa mahal ya. Kemudian Banten waktu itu juga mengembangkan armada militernya itu mencontoh armada militer Eropa. Jadi sangat kuat. Nah, kemudian setelah mereka memiliki armada militer yang kuat, mereka berusaha mengusir kapal-kapal dagang Belanda, kapal-kapal dagang milik VOC yang pengen dia kan pengen memonopoli rempah-rempah ya. Kemudian dengan armada militer yang kuat, Banten kemudian juga menerapkan pajak atau paben atas kapal-kapal yang singgah ke Banten. Selain itu juga pada masa Sultan Ageng itu Banten itu dilakukan pembukaan sawah di daerah pedalaman. Artinya di sini bahwa Sultan Ageng Tirtayasa ini sangat peduli dengan kesejahteraan rakyatnya. Berikutnya kita bahas tentang Kesultanan Sultan Banten. Sultan Ageng Tirtayasa itu memiliki 2 orang putra. Ada Abu Nasr Abdul Qahar, nah, karena beliau pernah pergi haji, kemudian disebut sebagai Sultan Haji. Adapun putra yang lain adalah Arya Purbaya. Sultan Haji kemudian oleh Sultan Ageng Tirtayasa dijadikan sebagai Sultan Muda yang bertugas untuk menjalankan urusan dalam negeri pemerintahan Banten. Sementara Sultan Ageng Tirtayasa dan Purbaya fokus mengurus urusan luar negeri. Seperti tadi kan karena kan disebutkan bahwa Banten waktu itu sedang berkonflik dengan
Belanda VOC. Nah, wakil Belanda di Banten itu kemudian mencoba melaksanakan politik divide et impera. Nah, karena melihat si Sultan Haji ini kan sendirian nih, ya, jarang bersama dengan ayahnya. Kan ayahnya kan lebih sibuk dengan Purbaya. Kemudian dia mengatakan bahwa nanti yang akan jadi raja itu adalah Purbaya, bukan Sultan Haji. Akhirnya Sultan Haji lama-lama kelamaan panik, kemudian minta bantuan VOC. Ya, jadi Sultan Haji itu dekat sama VOC, kemudian akhirnya minta bantuan. Nah, VOC bersedia membantu, tapi ada syaratnya. Ya, Belanda si wilayah Banten harus menyerahkan wilayah kekuasaannya, salah satunya di Lampung. Kemudian yang kedua, monopoli lada di Banten itu dipegang oleh VOC dan semua pedagang-pedagang yang ada di Banten seperti Persia, India, Cina itu harus pergi. Nah, kemudian jika melanggar harus bayar denda. Kemudian juga Banten harus meninggalkan pasukan-pasukan yang ada di daerah pedalaman Priangan. Ya. Sultan Haji dan VOC kemudian menyerang Sultan Ageng Tirtayasa dan Purbaya. Nah, singkat cerita, waktu itu Sultan Ageng Tirtayasa yang terkejut itu kemudian terpaksa menyingkir dan Sultan Haji dan VOC berhasil menguasai istana Surosowan. Nah, kemudian Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya kemudian tidak berdiam diri. Nah, dia membalas kira-kira setahun kemudian mengepung istana Surosowan dan kemudian akhirnya berhasil menduduki. Nah, Sultan Haji sendiri kemudian terpaksa melarikan diri dengan bantuan VOC dan dibawa ke loji milik VOC. Loji itu adalah semacam bangunan atau benteng milik VOC. Nah, kemudian Sultan Haji sudah bantu panik dong, wah nggak bakal jadi raja nih. VOC kemudian menawarkan bantuan militer yang besar, tapi syaratnya akan diberikan hak monopoli pada VOC ya nanti ya. Singkat cerita Sultan Haji setuju, dan akhirnya dilakukanlah penyerangan besar-besaran terhadap Sultan Ageng Tirtayasa dan Purbaya. Singkat cerita Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya berhasil ditangkap. Nah, adapun Purbaya itu tidak diketahui kabarnya. Nah, ini Sultan Ageng itu dipenjara sampai meninggal. Nah, setelah itu Sultan Haji dikukuhkan menjadi Sultan Banten. Nah, sejak saat itu Banten mengalami kemunduran karena VOC berhak menentukan siapa yang menjadi Sultan Banten berikutnya. Keruntuhan Kesultanan Banten itu terjadi pada masa Herman Willem Dendels dan nanti pada masa Raffles ya. Oke, kita bahas dari yang Dendels dulu. Jadi Dendels itu ketika berkuasa di Hindia Belanda, dia punya proyek membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan. Nah, waktu itu Sultan Banten, Sultan Ali, dia menolak perintah pembangunan jalan raya pos itu. Nah, kenapa kok dia menolak? Dikabarkan waktu itu ada wabah malaria. Pada masa lalu, penyakit malaria itu termasuk penyakit yang mematikan ya, karena belum ditemukan obatnya, bilkina ya. Nah, Belanda kemudian marah, kemudian menyerbu istana Surosowan. Kemudian singkat cerita Banten kalah dan diumumkan bahwa Kesultanan Banten itu dihapuskan, diserap ke dalam wilayah Hindia Belanda. Nah, dalam perjalanannya Dendels itu karena dianggap terlalu galak, akibatnya banyak raja-raja Jawa yang tidak suka dengan Dendels. Nah, itu berita itu kemudian terdengar ke pemerintah Belanda. Akhirnya oleh pemerintah Belanda diganti oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Nah, Jan Willem Jansen ini ketika berkuasa itu nggak lama, ya, kurang lebih 6 bulan baru berkuasa. Kemudian dia diserang oleh Inggris. Nah, itu memang sedang terjadi perang antara Belanda sama Inggris. Nah, kemudian karena kalah, kemudian wilayah Hindia Belanda diserahkan kepada Inggris. Nah, pemimpin Inggris waktu itu adalah Thomas Stamford Raffles.
Nah, kemudian oleh Thomas Tambolakes, wilayah Banten waktu itu kemudian diserang lagi. Itu rajanya ada Sultan Muhammad, dipaksa turun dan akhirnya Kesultanan Banten dihapuskan. Jadi Sultan Banten itu dihapuskan 2 kali ya, waktu bersama Dendels, kemudian pas zaman Raffles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.